Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Edu Kreator, edukasi kreator. Fungsi dari channel ini ialah mengedukasi kawan-kawan langsung dari setiap persoalan yang kita jumpai. Pada persoalan kali ini kita temui pertanyaan dari Sobat Alfian Basman. Alfian Basman bertanya masalah pedoman komunitas YouTube. Lagi-lagi pedoman komunitas YouTube. Ini agak selalu menjadi bahan pergunjingan ini. Pedoman komunitas YouTube. Bolehkah saya mengubah channel YouTube? Sobat kita bertanya, bolehkah saya mengubah channel YouTube yang sebelumnya satu topik menjadi banyak topik alias random? Tapi topik yang sebelumnya tetap ada. Dan apakah hal ini melanggar? Nah, ini nih, ini. Lagi-lagi bingung apakah ini melanggar apa kagak? Melanggar apa peraturan YouTube? Mohon jawabannya Sobat YouTube. Di sini kalau dari segi aturan, itu jawabannya simpel banget, saya jawab ini aja nih, tidak melanggar, tidak melanggar. Namun yang menjadi persoalan ialah hal ini udah saya praktekkan di channel Tamlika. Apa yang terjadi dan bagaimana pendapat pribadi saya tentang channel yang random? Kagak usah terlalu jauh-jauh ke random. Channel Tamlika ini awalnya dibentuk membahas seputar bisnis. Nah, seputar bisnis. Bisnis spesifiknya itu saya ngasih bisnis di Instagram. Begini bentuk konten 3 tahun yang lalu di channel Tamlika. Cara buat dan pasang watermark, logo online shop, pada foto produk pakai HP, bisnis jualan laris. Nah, jadi saya mengajarkan seputar online shop dan tips-tipsnya agar bisnis jualannya laris. Entah itu dari segi foto produk maupun dari segi penulisan bio di Instagram. Itu saya ajarkan semua di channel Tamlika. Awalnya saya mau khusus spesifik masalah jualan online. Bahkan saya buatkan tutorial bagaimana cara kawan-kawan bisa membuat testimoni tanpa adanya transaksi. Nah, agak penasaran juga kan? Tapi tenang, ini bukan tutorial yang enggak-enggak. Ini memang murni dan tidak nipu-nipu. Nah, lalu apa yang terjadi sampai saya pribadikan konten ini dan mulai membuat channel seperti channel yang sekarang ini, channel Edu Kreator. Kawan-kawan subscribe dulu dah channel Edu Kreator ini. Kenapa tiba-tiba ada channel lainnya saya mulai bentuk? Karena akhirnya saya memutuskan untuk mempribadikan video-video yang temanya berbeda. Seperti misalkan ini, yakin online username online shop Instagram kamu laris, ini kan seputar jualan online. Saya ubah privasinya menjadi pribadi. Lalu di channel Tamlika ini tinggal konten apa aja? Untuk sementara saya sisakan konten seputar YouTuber saja, seputar YouTuber. Lalu konten yang tidak berhubungan dengan YouTube saya ubah visibilitasnya menjadi pribadi. Hal tersebut terjadi karena saya mulai mempertimbangkan bahwa memang kagak melanggar pedoman komunitas ataupun peraturan YouTube. Ketika kita membuat channel dengan topik random, kagak ada masalah, kagak ada aturan yang dilanggar. Hanya yang menjadi persoalan ketika ada sebuah konten yang naik di channel tersebut dan itu bukanlah tema utama kita. Misalkan seperti video ini, cara mengembalikan foto yang sudah terhapus di Google Foto. Konten yang ini rasio klik tayangnya cukup sangat luar biasa sekali. 1 dari 4 orang yang melihat thumbnail ini akan mengklik video yang ini. Kawan-kawan bisa lihat rasio klik tayangnya tinggi sekali, dayangannya tinggi, dan kontennya naik terus. Bukan hanya satu konten yang seperti ini di channel Tamlika. Banyak, ada beberapa. Namun temanya bukan seputar YouTuber. Alhasil ketika mengupload seputar YouTuber, itu view-nya terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena YouTube merekomendasikan konten dengan patokan video yang udah naik sebelumnya. Jadi misalkan kawan-kawan membuat 3 tema. Dalam satu kan ini dia mau buat random. Misalkan yang pertama itu temanya tanaman. Terus habis itu kita buat tema memasak.
Lalu habis itu kita buat lagi tema bersih-bersih rumah. Nah, ini kan semuanya keseharian. Tiba-tiba video yang seputar tanam menanam naik. Padahal kita hanya punya 2 video seputar tanam menanam. Dan kita mau memfokuskan channel ini untuk masak-memasak. Mau difokuskan ke arah sini. Namun konten yang naik seputar tanam menanam. Nah, alhasil YouTube akan mencari konten seputar tanam menanam di dalam channel kita. Namun yang ada hanya konten memasak. Lalu orang-orang yang menonton tanam menanam mulai memencet tombol subscribe untuk seputar tanam menanam. Alhasil kita mendapatkan misalkan 1.000 subscriber yang menyukai konten tanaman kita. Namun karena kita terus-menerus mengupload seputar masak, alhasil YouTube merekomendasikan konten tersebut ke subscriber kita karena dianggap subscriber kita itu merupakan orang yang terbukti menonton konten kita. Jadi YouTube mempromosikan ke beranda, memperlihatkan ke subscriber kita konten masak kita. Namun orang-orang yang 1.000 subscriber ini hanya mau konten seputar tanaman dan ketika melihat konten masak kita mereka tidak ngeklik. Alhasil apa yang terjadi? YouTube melihat sebuah pola bahwa video ini direkomendasikan ke orang yang terbukti nge-subscribe dia, tapi kagak diklik. Alhasil rekomendasi untuk video masak-memasak ini jadinya semakin turun. Diakibatkan rekomendasi yang semakin turun, alhasil video tersebut akan mati. Kurang lebih kayak begitu kisahnya. Agak sedih juga kan? Nah, jadi konten tanam menanam, 1.000 orang subscribe, kita upload konten lain masak misalkan, masak memasak, thumbnail dari masak memasak tersebut disebarkan ke beranda-beranda 1.000 orang tadi. Tapi 1.000 orang tadi kagak mau konten masak memasak, dia maunya konten tanam menanam. Nah, di situ persoalan mulai muncul. Oleh sebab itu kawan-kawan ada baiknya dari awal sudah menetapkan bahwa channel ini mau diarahkan ke mana? Beda halnya kalau kita itu public figure atau artis, itu beda, boleh random. Karena yang dijual ialah nilai jual konten kita ialah branding kita. Nah, beda halnya kalau kawan-kawan udah punya brand. Kawan-kawan ngupload apa aja kurang lebih sebenarnya udah bisa. Kalau jadi branding public figure dari kawan-kawan. Personal brandingnya kuat, itu bisa ngupload apa aja sebenarnya. Tapi kalau kita nih masih pemula kayak channel Tamlika ini misalkan, subscriber-nya masih baru merangkak di posisi 12.000 menuju 13.000, tentunya kita harus mulai memikirkan bagaimana respon YouTube terhadap channel kita. Oleh sebab itu saya mulai privasi bukan privasi sih sebenarnya, mulai membuat menjadi pribadi untuk konten-konten yang tidak berhubungan dengan konten kebanyakan di channel ini. Diubah menjadi pribadi. Lalu kita mulai membuat channel lain yang bisa menampung video-video yang dipribadikan ini. Misalkan kayak channel Edu Creator ini fokus seputar YouTube, edukasi YouTube akan dituangkan di sini untuk kawan-kawan semuanya. Ada baiknya berpikir baik-baik sebelum membuat channel dengan topik random. Semoga sharing kali ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Pencet subscribe. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tep, tep.